Om Swastiastu. Semoga semua makhluk berbahagia. Bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Hari ini kita akan berkunjung ke objek wisata Gunung Pengsong sekaligus tempat persembahyangan umat Hindu. Ini letaknya di daerah Lombok Barat, tepatnya di Desa Kuranji, Lombok Barat, yang selalu dikunjungi oleh umat Hindu, terutama untuk melakukan persembahyangan saat merayakan Hari Raya Galungan, Kuningan, Purnama Tilem, dan bahkan mungkin Kliwon dan hari-hari tertentu lainnya. Di sini adalah juga merupakan objek wisata. Banyak pengunjung lokal maupun dari luar Lombok dan turis-turis mengunjungi objek wisata di Gunung Pengsong untuk menyaksikan ataupun memberi makan monyet-monyet yang ada di sini. Karena ketika kita memberi mereka makan, mereka akan turun bergerombol. Di sanalah asiknya kita melihat. Untuk yang tinggal di wilayah Lombok, rekomendasi wajib harus mengunjungi pura ini karena pura ini begitu indah dan lokasinya juga begitu sejuk, nyaman di sini. Oh ya, saya juga menjelaskan sedikit. Gunung Pengsong atau biasa yang disebut juga Pura Gunung Pangsuk mempunyai ketinggian 200 meter dan merupakan sebuah bukit, namun lebih dikenal dengan sebutan gunung, yang berada di wilayah Lombok Barat. Di puncak gunung ini terdapat Pura Gunung Pengsong, dan di tengah-tengah pura ada pelinggih-pelinggih yang nanti kita sebutkan satu persatu apa aja nama-nama pelinggih tersebut. Sebelum kita melakukan persembahyangan, lebih bagusnya terlebih dahulu kita minta izin ke pemangku setempat. Kebetulan di sini saya sudah mengenal pemangkunya, Haji Mangku, yang saat ini menjadi pemangku di Pura Gunung Pengsong. Beliau akan memberikan kunci dan memberikan petunjuk cara untuk naik, karena pastinya di pertengahan. Untuk menuju pura kita akan diganggu oleh satwa kera. Kita tidak boleh menyerang atau tidak boleh mengkasarinya. Kita cukup juga untuk menggertak dengan ketapel yang diberikan. Namun ketapel itu tidak untuk diisi, hanya menakut-nakuti kera yang ada atau yang akan mengganggu kita. Ya, dan setelah kita berbicara atau berdiskusi serta meminta izin kepada pemangku setempat, Haji Mangku, kita pun akan melakukan persembahyangan di pelinggih pertama. Di sini kita melihat ada pohon beringin besar. Dan perlahan-lahan kita menuju ke pura pertama atau pelinggih yang ada pertama di sini. Pelinggih pertama adalah Petirtaan Mumbul Sari. Di sini yang pertama kali kita lakukan persembahyangan sebelum naik ke atas. Sebelumnya kita persiapan dengan menyiapkan canang, membakar dupa, dan menimba air untuk dijadikan tirte. Ini adalah pelinggihnya, pelinggih Petirtaan Mumbul Sari. Setelah kita selesai bersembahyang di pelinggih Petirtaan Mumbul Sari, kita akan menaiki satu langkah tangga untuk menuju ke Pura Melanting yang ada di sini. Ya, kita sambil berjalan-jalan dan menikmati pemandangan keindahan alam yang ada di Pura Gunung Pengsong, atau biasa disebut juga Pura Gunung Pangsung.
Ya, kita menuju ke pura selanjutnya yang berada di sebelah kiri. Sekarang kita berjalan, kita menyaksikan atau melihat-lihat bangunan-bangunan atau satwa kera yang ada di sini. Mereka seperti menyapa kita dan menyambut kita, walaupun masih malu-malu kera, bukan malu-malu kucing. Nah, di sini rekomendasi untuk teman-teman, terutama yang berada di wilayah Lombok khususnya, dan wilayah Bali, dan juga di luar wilayah Lombok dan Bali. Di sini selain kita bersembahyang, di sini kita juga bisa menikmati suasana alam dan menyaksikan ada ratusan bahkan ribuan kera yang menemani kita di sepanjang perjalanan menuju ke atas dan saat bersembahyang. Tapi kita tetap waspada untuk menaruh banten ataupun pejadian yang sudah disediakan tempat berupa kerangkeng seperti di depan, agar para kera tidak mengambil makanan atau buah-buahan sebelum waktunya. Tapi pastinya saat melungsur nanti kita akan memberikan masing-masing bagian. Tenang saja para kera. Indahnya kebersamaan, walaupun mereka adalah satwa kera, namun mereka tetap memiliki rasa kekeluargaan dan pastinya memiliki jiwa sosial juga kepada kera-kera yang lain. Dan setelah dari Pura Melanting, kita akan melanjuti menaiki 275 anak tangga dan disambut oleh 2 patung singa yang begitu berwibawa. Energinya asik. Kita menaiki anak tangga perlahan-lahan. Di sini ada 2 patung penjaga dan sepasang naga. Di sini sudah dibedakan 2 jalur tangga untuk menaik dan tangga untuk turun dengan dibatasi pipa besi. Dan saya menjelaskan sedikit, ketinggian Gunung Pengsong sekitar 200 meter, merupakan sebuah bukit namun lebih dikenal dengan sebutan gunung. Di puncak gunung terdapat pura Gunung Pengsong dan di tengah pura tersebut terdapat sebuah batu ceper yang berukuran besar. Batu tersebut menunjukkan posisi tertinggi Gunung Pengsong yang dulunya adalah tempat duduk Ide Ketut Subali. Kawasan ini seluas kira-kira 11 hektar yang ditetapkan sebagai salah satu objek wisata sejak tahun 1996. Ibarat miniatur hutan, banyak jenis pohon rindang mulai dari albasiah hingga beringin berusia ratusan tahun. Kawanan atau sekelompok kera yang berwarna coklat keabu-abuan juga berhabitat di sini dengan segala tingkah laku mereka yang menggoda pengunjung yang datang. Seperti kita lihat yang tadi sebelumnya di bawah. Di sini teduh dan sejuk. Kesan pertama ketika masuk ke kawasan wisata Gunung Pengsong, beragam jenis pohon tumbuh rindang. Beberapa di antaranya berusia ratusan tahun dengan akar-akar gantung yang tebal.
Di sini juga ada mata air yang bisa kita jumpai sebelum mulai mendaki. Lokasi tadi berada di Tirta Mumbul Sari, tempat kita melakukan persembahyangan pertama tadi. Biasanya digunakan oleh umat Hindu untuk tahapan pertama beribadah sebelum ke tempat suci melanting. Meski sepanjang pendakian sudah tersedia undak-undak dari batu dan plesteran semen, untuk mencapai puncak gunung ternyata bukan hal yang mudah, karena juga memerlukan tenaga serta fisik. Pasti ada rasa lelah, namun jangan kita mengeluh. Di sini akan terobati dengan melihat pemandangan yang ada. Nampak anggun seperti dengan contohnya relief-relief yang berada di pura ini nampak bersih terawat meski sudah berusia ratusan tahun. Izinkan saya berjalan-jalan sekaligus bercerita. Dari puncak ini juga kita bisa melihat nantinya ada pemandangan persawahan dan pemukiman hingga perairan dari Teruk Lembar bisa kita lihat dari sisi selatan. Sedangkan di arah timur bisa kita juga melihat Rinjani, Gunung Rinjani, dan bisa kita juga menyaksikan cuaca yang sedang cerah maupun saat mendung. Kita juga bisa menyaksikan pesona Gunung Agung yang berada di Bali, tak luput juga dari pemandangan, karena Gunung Pengsong ini adalah sebagai kawasan cagar budaya sejak 1996 silam. Yang berada di depan kita adalah Pura Pelawangan. Jika kita ingin menaiki, kita bisa memanjat sedikit tebing di sebelah kiri tadi. Dan lanjut saya akan bercerita. Konon nama Gunung Pengsong diambil dari akronim Kepeng Song atau uang bolong. Ini uang logam yang digunakan sebagai alat tukar di zaman penjajahan dulu. Dulu saat tentara Jepang pergi, uang bolongnya konon banyak ditanam di kawasan ini, makanya namanya Gunung Pengsong dari kata Kepeng Song, kata jero mangku. Lombok memang pulau indah dengan beragam objek wisata yang bisa dinikmati, mulai dari pantai Senggigi, Gunung Rinjani, rangkaian gili-gili, ada gili Trawangan, gili Menu, gili air, dan lain-lain. Bahkan banyak bangunan pura indah seperti Pura Batu Bolong yang ada di Senggigi, Pura Lingsar yang ada di Lombok Barat, dan Pura Gunung Pengsong ini, serta ada Pura Gunung Rinjani dan pura-pura yang lain. Kita bisa melihat pemandangan dari atas, namun kita masih belum sampai puncak. Sedikit lagi kita berjalan menaiki tangga. Kita tetap harus berhati-hati, dan memang niat kita untuk bersembahyang dengan tulus dan suci. Akhirnya kita sampai di puncak juga. Kita bisa menyaksikan pemandangan yang hijau bercampur dengan biru dan awan-awan yang putih. Kita sebelum bersembahyang, kita menikmati keadaan atau alam di sekitar. Sementara itu kita menunggu keluarga yang lain yang sedang menaiki tangga. Pastinya sampai di atas lelah akan diobati dengan pemandangan dan suasana sekitar yang sejuknya membuat tenaga kita kembali pulih. Wow, pulau ini begitu indah. Kita melihat di sekitar ada pura, yaitu patokan. Di sana biasanya digunakan untuk kegiatan pemotongan hewan yang akan dijadikan sesajen. Singkat ceritanya adalah pemotongan dan memasaknya langsung dilakukan di Pura Gunung Pengsong ini.
Setelah dimandikan kerbau sebagai ternak yang akan dijadikan sesajen di Pura Rambut Diwi, biasanya di hari H Puja Wali. Di sini adalah pura tertua yang berada di Lombok. Selain puranya berada di atas gunung, di sini juga puranya ya begitu indah, karena saat kita berada di puncak kita bisa melihat pemandangan laut, pemandangan kota, dan Gunung Rinjani ataupun Gunung Agung yang bisa kita lihat dari sini. Di sini pastinya suasananya sangat sejuk, sangat indah, masih asri. Sebelum kita bersembahyang lanjut ke Pura Gunung Pengsong, intinya kita menikmati pemandangan yang ada, dan jika ada teman-teman yang lelah bisa istirahat sejenak, karena juga persembahyangan itu memang diawali dengan kenyamanan, ketulusan. Jika kita masih lelah, pasti bersembahyang pun terasa tidak nyaman. Jadinya kita istirahat sejenak. Saat kita memasuki pura, kita bisa melihat pelinggih yang berwarna hitam. Di sini pelinggih pertama adalah pelinggih Betara Lingsir. Ini pelinggih Betara Lingsir. Dan yang kedua adalah Padme. Dan selanjutnya adalah pelinggih Dewi Anjani. Dewi Anjani, setelahnya adalah pelinggih dengan Linggam Siwa. Ya, suasana dan energinya begitu nyaman dan asik, walaupun saat ini siang dan panas, namun tetap terasa sejuk di hati, karena kita akan melakukan persembahyangan. Setelah kita melakukan persembahyangan, kita di sini istirahat sejenak. Di sini adalah ada balai untuk pekemitan. Ada dua balai, yang di sebelah utara dan di sebelah timur menghadap ke selatan. Kita berjalan menurut cerita atau menurut penjelasan, di sini ada dua pelinggih berada di bawah. Di sini juga terdapat Gua Majapahit, dan ada pelinggih Sari dan Majapahit berada di bawah. Dan setelah istirahat beberapa menit dan menikmati lungsuran yang ada, kita lanjut berjalan menuju ke bawah. Di sini walaupun dipenuhi dengan sampah, sepertinya untuk ke depan saya akan mengusulkan untuk menyediakan tempat pembuangan sampah atau kresek-kresek yang disediakan untuk masyarakat yang bersembahyang di sini ataupun berkunjung di sini, agar lebih tertata dan lebih rapi untuk tempat pembuangan sampah. Turun ke bawah, letaknya di sebelah utara, karena ada dua pelinggih lagi, yaitu pelinggih Lumbung dan Gedong Arta. Kita turun perlahan-lahan karena lumayan agak curam.
Dan akhirnya kita sampai juga. Ini adalah Pelinggih Lumbung dan Pelinggih Gedong Arta. Pastinya sebelum sembahyang kita mengaturkan canang terlebih dahulu. Di sini kita bisa lebih jelas melihat suasana kota dan melihat ada penampakan Gunung Rinjani di sebelah utara sana. Melihat laut dan bukit-bukit yang masih hijau segar. Dan di sini saya sendiri, Gus Caka, sangat menikmati persembahyangan ini. Selain untuk bersembahyang, kita juga bisa berpariwisata. Yang pasti kita menikmati suasana yang ada. Terima kasih. Untuk saran ataupun komentar bisa penonton atau kalian menulisnya di bawah. Jika ada pura yang ingin dikunjungi atau pura yang diinginkan untuk ditulis sejarah-sejarahnya, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu lagi di next video selanjutnya. Salam saya Gus Caka, dan teman saya di sebelah ada Gigih Niaga, ada Desa Dewi, ada Doman dan Aryani. Terima kasih semua.